Baik, sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama menyimak, memperhatikan kebenaran firman Allah yang Allah sediakan bagi kita sebagai berkat rohani yang memperkaya, membuat kuat iman kita, supaya perhatian kita sepenuhnya dalam hidup kita pendek, hidup kita di dunia ini singkat, sebentar, dan berlalunya cepat, Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah berada sebentar lagi di penghujung tahun 2020. Terlebih 2020 ini penuh dengan begitu banyak cerita, peristiwa, kejadian, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, sampai peristiwa di kota, di bangsa, dunia ini. Sehingga tanpa terasa waktu begitu cepat berjalan dan kita harus siap sedia kembali untuk kita menyelesaikan tahun 2020 dengan perubahan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita pun siap untuk mempersiapkan diri ada apa lagi yang akan Tuhan kerjakan di dalam tahun yang baru 2021 nanti. Sebab itu kita harus semakin giat, bertekun di dalam kita mencari Tuhan. Haleluya. Baik, kita melihat kebenaran firman Allah yang kita bicarakan minggu kemarin sebagai penutup daripada rangkaian penyampaian firman Allah sepanjang bulan September. Kita berbicara tentang Allah yang memberi kemenangan. Sebab itu kita akhiri dengan tema hidup yang berkemenangan. Allah yang memberi kemenangan itu mau memastikan kita supaya kemenangan yang diberikannya kepada kita. Sebab kemenangan yang kita miliki, ingat sekali lagi, kemenangan yang kita miliki bukanlah kemenangan yang kita perjuangkan, usahakan menurut kekuatan kemampuan kita. Tapi kemenangan yang kita terima, kita miliki adalah kita terima daripada Allah yang mengerjakan, memberikan kemenangan. Sebab itu kemenangan ini bersifat sempurna dan kekal dan tidak dapat dibatalkan, digagalkan. Sebab itu juga Allah mau supaya kita memastikan bahwa hidup kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, supaya Tuhan dipermuliakan. Tidak mungkin kita berkata Allah dipermuliakan kalau hidup kita gagal dan gagal, jatuh dan jatuh, kalah dan kalah. Tidak mungkin. Allah memastikan kebenaran Alkitab seluruhnya memberikan bukti pada kita bagaimana perjalanan anak-anak Tuhan ketika mereka terus berfokus pada Allah. Kemenangan yang dijanjikan Allah, bahkan hidup yang berkemenangan, itu sendiri terjadi menjadi sebuah kesaksian yang tertulis, itulah logos, dan yang diwahyukan kepada kita menjadi rema, supaya kita pun mengalami janji untuk hidup berkemenangan sebagaimana yang sudah Tuhan nyatakan melalui kehidupan orang-orang pilihan Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama sampai PB. Tuhan Yesus sendiri memastikan kemenangannya melalui kematiannya di kayu salib dan kuasa kebangkitannya untuk menjaminkan bahwa sungguh yang menjadi kerinduan kehendak Allah bagi setiap kita adalah supaya kita hidup berkemenangan di dalam Dia. Haleluya. Nah, kita sudah belajar bagaimana supaya kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan adalah dengan kita berjalan untuk mempertahankan kemenangan itu sendiri. Kemenangan itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita, yang sudah kita bicarakan dari minggu pertama sampai minggu ketiga dan sekarang minggu terakhir ini. Kemenangan sudah diberikan bagian kita. Kita bukan merebut kemenangan lagi, kita menerima. Nah, tindakan kita selanjutnya adalah kemenangan yang sudah kita terima, yang sudah dikerjakan oleh anak Allah dengan mengalahkan iblis, dosa, dan kematian kebinasaan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita harus menjaga kemenangan itu. Kita harus menjaga track untuk berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Paulus sendiri menyatakan, tetapi syukur bagi Allah yang selalu membawa kita kepada jalan kemenangannya. 2 Korintus 2 ayat yang 14. Dengan perantaraan kita Allah menyebarkan bahwa bau kemenangan, keharuman, pengenalan akan Allah di mana-mana. Bau keharuman, bagaimana bau keharuman itu bisa terjadi apabila kita hidup dalam kemenangan yang diberikan Allah. Bagaimana kalau hari ini kita menepuk dada, menyesal, kecewa? Bukan demikian kehendak Allah dalam segala keadaan, supaya kita dapat membawa bau keharuman. 2 Korintus 2 ayat 14. Kemenangan itu akan membawa bau keharuman, pengenalan akan Allah di mana-mana. Inilah yang menjadi kehendak Allah. Bagaimana Allah dapat dikenal, bagaimana Allah dapat menjadi Allah yang sungguh dicari oleh bangsa-bangsa kalau kita umatnya tidak menjadi umat yang berkemenangan. Menjadi umat yang menyerah terhadap tantangan, terhadap dosa, terhadap ujian, pencobaan, terhadap masalah, persoalan kita ke Allah. Bagaimana Allah bisa kita diperkenalkan di hadapan bangsa-bangsa dunia?
Sebab itu Allah mau memastikan hiduplah dalam rancangan kemenangannya. Supaya dengan demikian melalui kemenangan yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita, bau yang harum tentang kemuliaan Allah itu, kuasa kekuatan kemenangan diberikannya kepada kita, tersebar, terdengar, tercium, dan banyak orang pun mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah pemenang yang sudah memberikan kemenangannya bagi kita. Nah, kita harus pertahankan kemenangan ini supaya semakin tersiarkan, terdengar, tercium bau yang harum melalui kehidupan kita sebagai umat Allah apabila kita terus tetap ada di dalam track kemenangan Tuhan. Saya tidak mau bicara panjang lebar di poin ini karena kemarin sudah kita bahas di minggu kemarin. Satu sikap utama bagaimana kita harus berjalan dalam mempertahankan kemenangan yang Allah berikan pada kita adalah hidup dalam ketekunan. Bukan dalam kesenangan semata-mata. Hidup yang bertekun. Itulah kemenangan yang akan terus-menerus membawa kita mempertahankan kemenangan yang Allah berikan untuk tetap berada di jalan kemenangannya. Yang kedua adalah kita harus, bukan berarti kita berjalan mempertahankan kemenangan tanpa persoalan, tanpa kesulitan. Ya, untuk kita bisa mempertahankan kemenangan yang kita miliki di poin pertama berkaitan dengan poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup berkemenangan, adalah kita harus menang terhadap tantangan. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan kemenangan itu sendiri. Yang kedua adalah kita harus menang terhadap setiap tantangan yang Tuhan izinkan untuk kita alami di dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan alergi, jangan bosan dengan tantangan. Sebab kalau engkau bosan dengan tantangan, itu berarti engkau menyerah kalah dengan keadaan, dengan situasi kondisimu. Sebab tantangan itulah yang akan membawa engkau, bagaimana engkau akan terus mempertahankan kemenangan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Kita lihat di sini. Mari, sebelum saya bicara lebih jauh lagi, saya tidak mau kita kehilangan prinsip firman Allah yang harus mendasari setiap pengenalan kita akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita kembali membuka dalam Mazmur pasal yang ke-22. Ayat 1 sampai dengan 32. Poin yang kedua yang kita bahas hari ini, bagaimana supaya kita bisa hidup berkemenangan, adalah kita harus menang terhadap tantangan. Dalam poin yang pertama, dalam usaha kita mempertahankan kemenangan, otomatis tantangan-tantangan yang ada ini harus kita lalui, kita hadapi, kita lewati, dan kita pastikan kita menang dalam menghadapi semuanya itu. Maka track dalam jalan kemenangan, victory way, victory life yang Allah berikan itu pasti dan terus nyata dalam kehidupan kita. Mazmur 22. Daud memberikan sebuah bukti nyata bagaimana dia mempertahankan kemenangan dan dia pun menang atas tantangan. Mazmur 22 ayat 1 sampai 32 dengan judul Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, ayat yang kedua. Langsung kita masuk dalam pembacaan firman. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan engkau tetap jauh. Ya. Ya. Engkau tetap jauh. Dan pada waktu Allahku, ya, aku berseru-seru pada waktu siang dan engkau tidak menjawab. Pada waktu malam dan engkau tidak. Dan tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang berdiam di atas puji-pujian orang Israel. Padahal janjimu engkau tidak tinggalkan kami. Padahal janjimu engkau tidak akan biarkan kami. Berapa banyak kita seringkali menganggap Tuhan, di mana engkau? Padahal engkau berkata, engkau berfirman. Ini dialami oleh Daud. Artinya Daud berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri kepada Allah bahwa dia sungguh mempercayai janji Allah. Di antara sekalipun padahal engkau Allah yang berdiam, engkau bergaul karib dengan kami. Padahal engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Engkau berjalan dengan kami, engkau dekat dengan kami. Tapi sepertinya aku ditinggalkan. Aku dibiarkan sendirian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Engkau tidak menjawab aku dan tidak menolong aku. Ya. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang dan engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal sekali lagi Daud memberikan sebuah asumsi bagaimana kebenaran yang dia pahami tentang Allah yang berjanji tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia beritahukan bahkan dengan sebuah bukti lebih lanjut, kepadamu nenek moyang kami percaya. Ya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Pada ayat yang ke-6,
Kepadamu nenek moyang kami berseru-seru dan mereka pun luput. Padamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku, faktanya Tuhan kau berjanji kalau kami percaya, kalau kami berseru-seru, maka engkau menolong kami. Seperti yang kau lakukan pada nenek moyang kami. Aku pun berseru-seru, aku pun percaya seperti yang dilakukan nenek moyang kami. Kami menaruh harapan pada Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Bangsa Israel, Daud sendiri adalah seorang pemuji. Daud adalah seorang pemasmur. Sebab itu Mazmur 22 ayat yang keempat ini menjadi center dalam perjanjian lama. Bagaimana digalinya praise and worship. Allah bersemayam di atas puji-pujian. Daud pun mengadakan pembelaan. Jemaat jangan kita lepas. Ini seolah-olah cuma ayat pujian penyembahan. Salah. Sama kata ini bukan alat pujian penyembahan. Bahkan Allah menyebutkan pujian penyembahan seolah-olah bahkan Allah pun dalam saat menyembah tidak jawab kok. Padahal engkau, kenapa kau tinggalkan aku? Padahal aku sudah memuji, aku sudah muliakan menyembahmu. Anak-anakku menaruh percaya kepadamu seperti nenek moyang kami berseru-seru dan percaya. Dan engkau meluputkan mereka dan mereka tidak mendapat malu. Sebaliknya apa yang dilakukan oleh Daud? Mari kita perhatikan ayat demi ayat yang dituliskan oleh Daud. Terus terang Mazmur 22 ini menjadi salah satu Mazmur Daud yang sangat indah bagi saya secara pribadi. Sangat indah dalam penulisannya, kontennya, isinya, hubungannya secara pribadi. Dan dia buktikan the journey of his life, perjalanan hidupnya dengan iman yang luar biasa melalui pasal 22. Sebab itu kita tidak bisa memahami pasal 23. Tuhan adalah gembala yang baik kalau engkau belum baca Mazmur 22. Mazmur 22 ini adalah sebuah jeda penghubung untuk kita bisa memahami who is our shepherd, the real shepherd. Gembala yang sesungguhnya yang agung itu siapa? Daud bisa mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Ia memimpin aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Daud bisa berkata demikian karena dia memberikan sebuah bukti perjalanan hidup bagaimana ketika kita ada di jalan kemenangan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Maka kita akan mengenali identitas Allah kita adalah gembala yang agung dan sungguh baik bagi kita. Kita lanjutkan. Proses pasal 22 menjadi satu proses untuk Daud bisa menyatakan Tuhan adalah gembalaku. Lihat, tidak sekonyong-konyong Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Tapi dia mulai dengan sebuah proses yang sungguh. Dia buktikan bagaimana Allah yang setia itu menyertainya. Ia yang menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, ayat yang keempat Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu. Hal ini berkaitan dengan apa yang sudah dia ucapkan di Mazmur 22. Sebab itu kita kembali ke Mazmur 22. Ayat yang ke-7 tadi. Tetapi aku ini ulat bukan orang. Lihat kata-kata sebuah gaya bahasa yang sedemikian rupa. Daud sangat merendahkan dirinya. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua orang yang melihat aku, mengolok-olok aku. Lihat itu, mereka mencibirkan bibirnya dan menggeleng-geleng. Kasihan orang itu. Padahal sekali lagi muncul kata padahal itu untuk menunjukkan bahwa Daud sudah di pihak Allah. Daud sudah, padahal dia yang menyerah, ayat yang 9. Dia menyerah kepada Tuhan, biarlah ia yang meluputkannya, biarlah ia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Padahal Daud sudah menyerahkan seluruh hidupnya. Padahal Daud sudah hidup berkenan, berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Tetapi lihat apa yang dialami Daud. Aku ini ulat bukan orang. Jadi hari-hari ini kalau engkau belum merasa seperti ulat, engkau masih merasa sebagai manusia, saya memberitahukan, hidupmu masih lebih baik daripada Daud. Hidup kita masih lebih baik daripada Daud. Kalau engkau masih belum bisa menggambarkan masalahmu, kesusahanmu lebih rendah daripada ulat seperti Daud. Aku jadi olokan orang. Semua mencibirkan aku, semua mata memandang aku. Dan melihat aku dengan geleng-gelengkan kepala. Daud sangat dalam keadaan terpuruk sedemikian rupa. Dia jelaskan secara luar biasa Mazmur 22. Sebuah perjalanan yang membuat dia bisa berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Kita seringkali hanya mengangkat Mazmur 23, kita lupakan Mazmur 22. Karena itu kita kehilangan gambaran pengertian gembala yang baik itu secara utuh. Daud bisa mengatakan ketika dia sendiri sudah tidak dianggap orang, dicela bagi orang banyak. Bahkan sekalipun dia sudah bersikap, padahal aku sudah berserah kepada Tuhan.
Padahal orang sudah katakan, kalau engkau percaya kepada Tuhan, biarkan Tuhanmu menolong engkau. Biarkan Tuhanmu yang meluputkan engkau. Tapi apa yang terjadi? Bukankah Tuhan mengatakan berkenan kepadamu? Bukankah engkau orang yang diurapinya, hai Daud? Bapak Ibu, kita pernah ada di situasi seperti ini. Daud pernah mengalami situasi seperti ini dan berada di situasi yang seperti ini. Saya percaya kita belum berada pada titik nadir terendah seperti yang dialami oleh Daud. Lihat pondasi iman. Padahal engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Padahal aku sudah berserah. Lihat segala bentuk nilai rohani, kebenaran rohani. Daud pun Tuhan izinkan mengalami ini. Tapi dalam semuanya ini, ingat kita bicara tentang bagaimana Daud menang atas tantangan. Pertanyaan yang sama sampai pada ayat yang ke-9 ini. Adakah kita tetap menang atas tantangan, atau sebaliknya kita membiarkan tantangan yang mulai muncul menjadi sebuah hal yang kalau tahu gini, kalau begini, kalau begitu, lebih baik saya tidak perlu terlalu serius dengan Tuhan, tidak perlu berdoa. Bapak Ibu, hanya dengan sebuah masalah yang kita tidak dapat bandingkan dengan apa yang dialami oleh Daud sampai dia menyebut dirinya ulat. Bahkan dengan sebuah komitmen yang kudus yang dikatakan pada ayat 10, dikatakan, ya engkau yang membuat aku keluar dari kandungan, yang membuat aku merasa aman, membuat aku aman pada dada ibuku. Ayat yang ke-11, kepadamu aku diserahkan sejak lahir, sejak dalam kandungan engkaulah Allahku. Lihat komitmen Daud, aku menjadi anak Tuhan, aku mengasihi Tuhan bukan hanya sejak aku remaja diurapi, bahkan sejak dari dalam kandungan aku mengatakan engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan sudah dekat dan tidak ada yang menolong. Lihat, kesusahan sudah dekat dan tidak ada yang menolong. Hari ini mungkin keadaanmu seperti itu. Padahal engkau sudah berkata, Tuhan aku mencintaimu, Tuhan aku berkomitmen. Bukan baru ini saja, tapi sejak aku lahir aku tahu hidupku. Daud mengungkapkan segala bentuk pernyataan rohani di hadapan Allah. Untuk memastikan secara manusia dia bisa membela dirinya. Seharusnya aku tidak perlu mengalami keadaan ini. Keadaan ditinggalkan, keadaan sepertinya Tuhan tidak menjawab doaku, baik aku berseru pada waktu siang ataupun malam. Tapi Daud betul-betul masuk dalam sebuah rencana Allah untuk dia memastikan kemenangan yang diberikan Allah itu tidak pernah gagal dalam kehidupan Daud. Daud bagian yang pertama, dia pertahankan kemenangan itu, dia tidak menyerah, dan kemudian dia menang mengatasi tantangan-tantangan yang mencoba membuat dia kabur daripada kemenangan yang seharusnya dialami. Tidak kelihatan sebenarnya. Ya. Kembali lagi Daud menunjukkan sebuah fakta masalah. Kalau tadi dia cuma mengatakan aku ini ulat bukan orang. Apa yang terjadi pada ayat yang 13? Dimulai pada ayat ganjil lagi, ayat 13. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku, ayat 14. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang mengaum dan menerkam. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu dalam dadaku. Ayat 16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langitku. Aku ditaruh dalam debu abu, debu maut. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab itu ayat 17, Daud berbicara tentang penderitaan yang luar biasa. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan-gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku kuhitung. Mereka menonton dan mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan, ayat 19, mereka membagi-bagikan pakaiannya di antara pakaianku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Mereka membuang di atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dari tanduk banteng. Ayat 22 dikatakan yang terakhir menarik. Terjadi sebuah titik balik. Engkau telah menjawab aku. Ini ayat belum selesai. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Garis bawahi kata engkau telah menjawab aku. Di tengah segala keluh kesahnya, penderitaan yang sedemikian rupa, tulang-tulangnya semuanya yang sudah susut, habis raganya, sampai semua orang yang berniat jahat menghancurkan kehidupannya.
Hidupnya seperti air yang tercurah dan tidak tersisa, kering, terbuang begitu saja. Tapi pada saat yang demikianlah, tiba-tiba 22b Daud menunjukkan sebuah perjuangan iman yang menyatakan dia tetap mempertahankan dan sekaligus menang terhadap semua tantangan. Yang membuat dia melihat bagaimana lembu-lembu jantan mengepungnya, banteng-banteng dari Basan, bagaimana anjing-anjing mengerumuni dia, gerombolan penjahat mengepung dia. Tapi dalam semuanya itu Daud tidak goyah. 22b dia menunjukkan padahal sekalipun, dengan kata lain, sekalipun Daud sudah mengalami keadaan-keadaan seolah-olah bukan kenyataannya. Allah seringkali bekerja dengan cara seolah-olah, supaya kita senantiasa tetap berfokus kepada Allah. Jangan berfokus kepada keadaanmu. Itu yang dibuat oleh Allah bagi kita, seperti yang dialami oleh Daud. Karena itu ayat 23 apa yang dikatakan Daud, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Iya. Orang yang takut akan Tuhan, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Allah tidak memandang hina dan tidak merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji dia. Maka 28 dikatakan, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepadanya. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah dia. Sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan dan dialah Tuhan yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Dan di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Maka 31 dikatakan, anak cucu akan beribadah kepada Tuhan. Mereka akan berceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan beritakan keadilan kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Lihat pernyataan Daud. Sebab ia telah melakukannya. Dua kata penting menunjukkan bagaimana Daud bertahan dalam jalan kemenangan yang Tuhan berikan terhadap apa yang Tuhan izinkan dihadapi. Di ayat 22b dia berkata, engkau telah menjawab aku. Ayat terakhir ditutup 22b dan 32c mengatakan, sebab ia telah melakukannya. Ia telah menjawab, ia telah bertindak. Allah tidak tinggal diam. Allah yang aku katakan meninggalkan aku, Allah yang aku katakan seolah-olah membiarkan aku, ternyata tidak seperti itu. Itulah sebuah pernyataan sikap Daud yang luar biasa. Ketika dia sungguh-sungguh bersikap untuk senantiasa hidup dalam kemenangan yang Tuhan kehendaki untuk dia kerjakan dalam dirinya. Bapak Ibu, sesungguhnya sebelum engkau bergumul, sebelum engkau berdoa kepada Tuhan Allah seperti yang dikatakan oleh Daud, Allah sudah mengerti, Allah sudah mengetahui, dan Allah sudah punya jawaban. Bahkan Allah sudah melakukan semuanya itu. Sebab itu kita lihat mulai ayat yang ke-22b, 23 sampai 32. Terjadi sebuah perubahan kata-kata, kalimat penyampaian Daud yang luar biasa. Bagaimana Daud penuh dengan ucapan syukur pujian kepada Allah. Bahkan sekalipun dia sengsara, hina, tetapi Allah tidak pernah mengabaikan, Allah tidak pernah menolak dia. Daud melihat bagaimana Allah itu setia dalam segala perkara. Demikian yang seharusnya kita pandang dalam kehidupan kita ketika Tuhan mengizinkan tantangan, pergumulan, persoalan yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seharusnya kita lihat itu sebagai tantangan untuk kita tetap on the track, on the victory track, on the victory way that God given us, yang sudah diberikan Allah pada kita. Ya, itu harusnya kita jaga. Tapi berapa banyak kita terhadap masalah, persoalan kita. Mana Tuhan? Daud memang pada awalnya mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi perhatikan, jangan berhenti. Firman Allah terus berbicara. Daud tidak berbicara pada satu bagian, seluruhnya. Dia berbicara tentang bagaimana dia mengenal Allah yang sungguh menjanjikan kemenangan dan memberikan kemenangan dan membuat dia terus berjalan dalam kemenangannya untuk selama-lamanya.
Sebagai bukti nyata di sini jelas. Ketika Daud menghadapi begitu banyak tantangan, kesulitan, kesukaran, penderitaan yang membuat dia seperti ulat. Tapi aku ini ulat bukan orang. Seperti air tercurah. Dan seterusnya Daud berkata, kekuatanku seperti beling, rapuh kering. Beling itu ditokik-tok, pecah. Tergantung tebal tipisnya. Semakin dia tipis beling itu, tidak usah diketok pun, bisa pecah. Seperti itu dia merasa. Dia tidak ada lagi ungkapan kata-kata atas penderitaannya sampai dikatakan lidahku melekat ke langit-langitku. Dan aku ditaruh dalam debu maut. Dalam debu maut kau letakkan aku. Sebuah pengungkapan penderitaan Daud yang amat sangat sampai dia berkata mereka menusuk tangan dan kakiku. Tapi dalam semuanya itu kita lihat sebuah pernyataan sikap Daud yang luar biasa ketika dia menghadapi tantangan yang hebat Tuhan izinkan. Yaitu Daud tidak terjebak mengasihani dirinya sendiri. Jemaat Tuhan perhatikan ini, ada banyak konsep manusiawi yang seringkali kita bisa berusaha pertahankan. Kasihan saya dengan keluarga saya. Kasihan saya, stop. Ya, untuk selalu mengasihani dirimu sendiri. Daud sendiri tidak terjebak, tidak ada kata-kata di sini menunjukkan Daud mengasihani dirinya sendiri. Kemudian terpekur dengan nasibnya, kemudian dia mulai terhanyutkan dalam sebuah keadaan yang membuat dia sepertinya kehilangan pegangan pengharapan, atau kemudian berlanjut kepada sebuah tuduhan kepada Allah yang bukan-bukan. Memang di awal dia mengatakan Allahku, Allahku. Nanti kita lihat apa dasarnya Daud memakai kata Allahku, Allahku. Seolah-olah Daud sedang tidak mempercayai Allah. Nanti kita lihat. Ya. Tapi kita lihat di sini bagaimana Daud tidak sedikit pun dia mengasihani dirinya sendiri. Dia mulai meratapi keadaannya, mulai menyikapi nasibnya dengan sebuah perasaan kasihan manusiawi. Aduh kasihan saya. Tidak. Daud sampai tidak menggerutu, tidak mengeluh, tidak punya konsep. Berapa banyak kita tanpa kita sadari, kita ngomong kita anak Tuhan, tapi begitu ada masalah kita mulai mengasihani diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melihat gambaran Allah yang agung, gembala yang agung yang Allah sediakan di Mazmur 23. Kalau di Mazmur 22 ini kita sudah mulai goyah, kita sudah mulai mempertanyakan, adakah Allah yang aku miliki, Allah yang kusembah? Ini betul-betul Allah yang memperhatikan. Kenapa kami sudah terjerumus, kami jatuh dalam lembah persoalan demikian dalam. Engkau tidak perlu meratap, mengasihani, mengeluhkan dirimu sendiri seperti Daud. Sebab Allah memberikan pada kita kemenangan. Kalau engkau tidak mengenal kemenangan daripada Allah, engkau tidak tahu bahwa Allahmu adalah Allah yang hidup dan memberi kemenangan. Ya kita akan kembali kepada konsep manusia yang selalu ketika keadaan sulit kita mengeluh bersungut. Tapi karena kita punya Allah yang memberikan kemenangan pada kita, apapun kondisi keadaan yang buruk sekalipun kita alami, itu tidak dapat mengurangi, mengecilkan, menahan arti kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Daud tidak pernah membatasi pengertian kemenangan, sekalipun dia berkata, padahal engkau adalah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian. Padahal aku sudah berserah kepadamu, dan orang lain mengatakan, bukankah dia sudah berserah kepada Tuhan, dia sudah, biarkan dia, Tuhan itu yang menolong dia. Bukankah Tuhan berkenan kepadanya? Bapak Ibu, sekali lagi, yang pertama bukti bahwa Daud betul menang atas tantangan yang dihadapi. Dia tidak pernah mengasihani dirinya sendiri. Sekalipun dia berkata, tetapi aku ini ulat bukan orang, celah bagi manusia. Itu bukan untuk dia mengasihani dirinya sendiri. Bapak Ibu, sebaliknya untuk memberikan contoh bagi kita. Betapa berat, betapa sulit, menderita, sukarnya kehidupan dialami. Banyak orang hanya melihat sisi Daud yang hebat. Mazmur 22 ini kita melihat bagaimana sisi kehidupan Daud yang hancur. Berantakan hidupnya sebagai seorang anak Tuhan, seorang anak manusia yang terlunta-lunta dalam keadaan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya atas dirinya. Tapi dalam semuanya itu dia tidak membiarkan kemenangannya digagalkan oleh setiap tantangan, persoalan, kesulitan, pergumulan. Dia tidak membiarkan kemenangan yang diberikan Allah dicuri oleh iblis sekalipun. Sebab itu kita bisa berkata seperti Paulus mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Kesesakankah, penderitaankah, kesukarankah, aniaya, kelaparan, telanjang, atau pedang sekalipun, seperti ada tertulis, kami sudah sama seperti domba-domba sembelian. Ya. Tetapi dalam semuanya itu,
Allah telah menjadikan kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Lihat, Paulus memiliki sebuah pernyataan yang sama seperti yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 22. Sekalipun penderitaan, kesukaran ini mengepung aku, tapi ini semuanya tidak membuat aku ragu tentang janji kemenangan. Roma 8:37, Rasul Paulus berkata pada jemaat di Roma, tetapi dalam semuanya itu aku lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi aku. Artinya kemenangan ini aku terima daripada Allah. Dan tidak ada yang meragukan sedikit pun bahwa janji kemenangannya akan terus terjadi dan digenapi. Paulus pun menyampaikan sebuah bahasa yang sama dalam perjalanan imannya. Kita tidak bisa melihat Paulus dalam keberhasilan pelayanannya saja, tapi kita melihat begitu banyak perjalanan hidupnya, kesengsaraan yang seringkali kita tidak perhatikan. Di sanalah dia menunjukkan bagaimana dia harus mempertahankan kemenangan dan menang atas tantangan yang dia hadapi. Ya. Bukti lebih lanjut bagaimana Daud bukan hanya tidak menunjukkan rasa mengasihani diri sendiri, tidak membiarkan belas kasihan yang berlebih-lebihan pada dirinya sendiri dengan aduh saya tidak disayang, aduh saya tidak diperhatikan, tidak ada itu. Tidak menjadi anak-anak Tuhan yang sepertinya tidak melihat janji Allah. Yang kedua, kita lihat bagaimana firman Tuhan datang kepadanya. Bapak Ibu perlu kenali ayat 22, ayat 9, Allahku ayat 2. Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru dan engkau tetap jauh dan engkau tidak menolong. Dan ayat yang ketiga, itu adalah Fatsal 22. Kita harus tahu secara teologi ini adalah fatsal tentang mesianik, fatsal tentang Mesias, fatsal yang berbicara bermuatan tentang nubuatan kelahiran Kristus dan peristiwa-peristiwa. Lihat di sini, Allah memakai Daud untuk menyampaikan sebuah profetik nubuatan tentang anak Allah. Ayat 2 itu adalah ayat-ayat. Ayat 2 itu disebutkan dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Ketika hari pada jam 3 Tuhan Yesus berseru dengan nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya di sini kita melihat Daud tidak kebetulan. Seolah-olah Daud bukan depresi, bukan stres. Bukan dia menganggap, oh Tuhan, dia gak kecewa di sini. Tapi Allah memakai perkataan Daud dalam keluh kesahnya justru untuk menyampaikan sebuah peristiwa yang lebih dalam, yang lebih tragis tentang anak manusia yang disebut juru selamat, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-9 ketika dikatakan tentang dia menyerah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang meluputkannya, biarlah Tuhan yang melepaskannya, bukankah Tuhan berkenan kepadanya. Itu disebutkan juga dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-43. Demikian juga pada ayat yang ke-19 ketika dikatakan mereka membagi-bagikan pakaiannya di antara mereka dan membuang undi atas jubahnya. Itu disebutkan dalam peristiwa penderitaan yang dialami Tuhan Yesus dalam Matius 27 ayat yang ke-35. Jadi ungkapan-ungkapan penderitaan yang dialami Daud. Dengan kata lihat, Daud seolah-olah mensimilierkan penderitaannya. Similiar itu mensejajarkan. Penderitaan yang dialami itu seperti anak Allah, anak domba Allah. Ini tidak kebetulan, karena Tuhan Yesus itu akan disebut sebagai keturunan Daud, dari seorang raja yang pernah menderita. Sekali lagi, kita punya raja skala raja, tapi bukan raja yang tidak pernah menderita. Tuhan kita Allah yang mengadakan kebaikan dan mujizat, tapi bukan berarti Allah yang tidak pernah menderita sengsara. Seringkali kita berpikir hanya Tuhan yang enak-enak saja menurut kedagingan kita. Makanya kita berkembang, bertumbuh menjadi orang Kristen yang sekedar having fun, diong-diongan, bersenang-senang, fun time aja, maunya refreshing aja, tapi nggak mau bertekun cari Tuhan, nggak mau bertekun dalam penderitaan, nggak mau bertekun dalam kesukaran. Tapi kalau menikmati hidup, raja yang mana? Raja yang kita miliki adalah raja yang menderita, bukan hanya raja yang sekedar membuat mujizat untuk menolong kita. Tuhan Yesus adalah raja yang menderita. Mana ada di dunia ini raja yang menderita? Kalau mereka menderita karena mereka kalah perang. Tapi Tuhan kita bukan kalah peperangan, mereka menderita karena dia memberikan nyawanya untuk menjadi korban penebus dosa. Daud pun belum menjadi raja yang besar, dia harus mengalami peristiwa ini. Salah satu fatsal penderitaan Daud di antara sekian banyak fatsal ungkapan penderitaan yang amat sangat. Daud pun sebelum menjadi, kita tahu Daud raja yang sangat luar biasa. Tapi jangan lupakan Daud juga adalah seorang raja yang menderita. Ada banyak orang seringkali melihat kekristenannya dalam sudut pandang yang enak-enak. Tapi begitu yang mulai tidak enak, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Maaf, ucapanmu berbeda dengan ucapan Daud.
Daud betul-betul dalam penderitaan yang amat sangat. Dan kita harus tahu pernyataan ini datang bukan Daud menghibur dirinya semata-mata, bukan Daud membela dirinya semata-mata, bukan juga Daud kemudian berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan, mana bukti pertolonganmu? Aku sudah sungguh-sungguh, tapi tidak, bukan seperti itu. Perkataan Daud adalah perkataan yang sama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota, untuk menyatakan penderitaan. Bayangkan Daud, firman Tuhan datang kepada Daud dengan sebuah cara. Jadi ini bukan keluh kesah. Jadi kita paham ayat ini. Ayat 2 ini bukan semata-mata keluh kesah tentang penderitaan Daud, tapi ini adalah firman yang diberikan Allah keluar kepada mulut Daud. Daud itu memiliki 3 pengurapan. Dia pengurapan sebagai raja, sebagai imam, dan nabi. Sebab itu dia diizinkan mengalami 3 kali pengurapan. Pengurapan ketika dia masih remaja, pengurapan ketika dia menjadi raja di Yehuda yang dilakukan di Hebron, dan pengurapan ketika dia menjadi raja atas seluruh Israel yang memerintah di Yerusalem. 3 pengurapan ini ada pernyataan Allah dalam penderitaannya. Firman Tuhan datang. Saya memberitahukan pada Bapak Ibu, kalau engkau tetap berjalan dalam kemenangannya, firman Tuhan pasti datang. Firman Tuhan pasti akan datang menguatkan kita. Lihat itu yang dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, ayat 17. Gerombolan penjahat, itulah Golgota, tempat penjahat. Dia disalibkan di antara 2 penjahat. Yang dibawa itu seperti anjing-anjing. Kayafas imam besar, Kayafas imam-imam kepala ahli Taurat yang menuduhkan tuduhan palsu kepada anak Allah itu seperti kerumunan anjing, gerombolan penjahat. Mereka menusuk tangan dan kakinya, menusuk tangan dan kakinya, itu berbicara salib. Dia akan dipaku di atas kayu salib. Dia akan mati dalam keadaan terhina, terkutuk di kayu salib. Apa yang diucapkan Daud kita lihat di sini. Ini firman Allah yang datang kepada Daud. Inilah yang menunjukkan bagaimana ketika Daud mengambil sikap untuk bertahan, mempertahankan kemenangan dan sekaligus menang atas tantangan, maka firman Tuhan pasti datang. Demikian juga ketika kita terus mendekat kepada Allah, saya percaya firman Allah akan datang menguatkan kita. Firman Allah akan berbicara kepada kita seperti Allah berbicara kepada Daud dalam firman-firman nubuatan yang luar biasa, lebih daripada penderitaannya sendiri. Mazmur 22 ayat yang keempat, ayat yang kedua dan 3, ayat 9, ayat 17 sampai dengan 19, sampai kepada ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina dan merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Ini adalah gambaran wajah Kristus yang dihina-hina, diolok-olok dengan cambuknya. Dia sudah dipermalukan. Ia tidak merasa. Ini adalah gambaran Kristus, Bapak Ibu. Inilah firman yang diwakilkan Allah. Bila mana bukan saat Daud ongkang-ongkang kaki menjadi raja, menikmati pelayan. Bukan justru ketika dia ada di dalam titik keadaan yang rendah, ketika dia terjepit masalah. Disitulah kalau engkau sungguh hidup di dalam Tuhan, maka kemenangan, yaitu firman Tuhan, akan berbicara. Firman Tuhan akan dinyatakan oleh Allah kepada kita untuk membangun, menguatkan seperti yang diterima oleh Daud. Daud menyambut firman Allah. Bahkan bukan hanya firman yang berguna untuk dirinya sendiri, tapi firman sekaligus akan memberitahukan pada kita tentang sebuah peristiwa yang agung. Itulah Jumat Agung, Porla Via Dolorosa, jalan salib menuju kemenangan bagi orang Kristen. Melalui kayu salib, darah yang tercurah menebus dosa umat manusia. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia ini, kata Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba yang menanggung dosa dunia ini. Dia seperti anak domba yang tidak bercacat bercela, dikorbankan untuk menebus dosa kita. Penderitaan Daud telah membuat dia mengalami, bukan hanya dikuatkan, tapi menjadi firman yang membuat kita mengerti kenapa Tuhan Yesus harus menderita. Karena sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, salah satunya melalui pernyataan Raja Daud sendiri. Daud sendiri ketika dia dalam kesusahan. Jadi percayalah, ketika kita sungguh berjalan dalam kehendak Tuhan, maka Allah akan memberikan kekuatannya kepada kita. Firman-Nya berkata, Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap firman-firman-Mu akan memberi terang dan pengertian bagi orang-orang bodoh. Terus terang, kita ini seperti orang bodoh ketika kita ada dalam masalah. Kita tidak tahu bagaimana kita mengatasi kesulitan. Kita tidak tahu, kita harus berani berkata. Daud sendiri jangan menjadi gengsi. Enak saja bilang saya bodoh. Maaf, jangan gengsi. Daud sendiri berkata, aku ulat bukan orang. Daud lebih merendahkan dirinya lebih daripada sekedar orang bodoh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, firman Tuhan itu akan datang seperti terang, memberi pengertian sehingga kita tahu
bagaimana kita menemukan jalan keluar yang akan kita lalui bersama Tuhan. Firman-Nya. Makanya firman-Nya muncul dalam ayat yang terkenal di Fatsal yang sama, Mazmur 115 ini. Firman-Mu itulah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini loh, firman itu akan datang menerangi jalanmu. Akan mengikuti langkah-langkah kita sehingga engkau tidak perlu takut, terantuk, tersesat, tersandung, jatuh karena kegelapan di sekelilingmu. Itu akan menjadi terang. Firman Allah akan berbicara kepada kita, menguatkan kita asal kita senantiasa mendekat kepada Tuhan, bergaul karib, bukan menjauh daripada Tuhan. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan kalau kita sibuk dengan urusan kita? Kita menjauh daripada Tuhan. Dan kenyataan-kenyataan yang kita buat sama sekali tidak menjadi sebuah hal yang menolong kita. Hanya dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan firman Allah. Allah akan memberikan firman-Nya setiap hari, day after day. Every single day, you will see God's goodness in your life. If you walk in God's ways, victory ways. Kalau engkau berjalan di jalan Tuhan, pasti jalan kemenangan itu disediakan. Sekali lagi saya mengutip perkataan Rasul Paulus di 2 Korintus 2 ayat yang 14. Tapi syukur bagi Allah yang selalu membawa kami, selalu. Not seldom, not rare. Bukan jarang, bukan sekali-sekali. Tapi always in God victory. Ya, dalam kemenangan yang Allah berikan pada kita. Mari. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga Daud dapat mempertahankan kemenangan dan dia terus menang atas tantangan. Perhatikan, kalimat judul yang saya pakai ini bukan menang atas persoalan, bukan menang atas kesulitan semata, bukan menang atas halangan, rintangan, tapi ada sebuah kebenaran yang lebih jauh. Bahasa dari masalah persoalan itu, bahasa Alkitab itu challenging, challenge. Daud itu bahasanya diungkapkan Daud ya. Daud itu melihat Goliat itu bukan masalah. Ini bukan halangan, bukan rintangan. Ini adalah tantangan. Orang Filistin yang tidak bersunat ini yang menantang. Perhatikan itu 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45. Daud mengatakan orang ini menantang. Artinya Daud tidak memakai kata bahwa masalah itu sebagai halangan. Berapa banyak kita seringkali berpikir Allah menghalangi saya bertobat, salah kita. Allah nggak pernah menghalangi kita. Allah tidak pernah merintangi kita. Sebaliknya ia mengizinkan masalah itu untuk memberi tantangan. Pengertian tantangan dan halangan itu beda dalam bahasa Indonesia. Tantangan itu memiliki arti positif. Engkau disuruh membuktikan keyakinanmu, prinsipmu. Membuktikan bahwa pemikiranmu, gagasanmu, imanmu itu betul. Betul seperti yang kau katakan. Itu tantangan positif. Tujuannya supaya we are giving proof. Kita memberikan bukti kepada orang lain yang menuntut bukti. Itu tantangan. Tapi kalau dihambat, dihalangi, itu adalah sebuah kesengajaan, sebuah niat. Engkau tidak akan bisa maju. Engkau tidak akan bisa berhasil. Engkau tidak akan bisa bergerak lebih lagi. Allah tidak memberikan sebuah masalah, kesulitan, kesukaran di dalam kehidupan kita. Sebab itu hati-hati dengan pengucapanmu ketika engkau menghadapi masalah. Halangan ini datang. Allah nggak pernah memberi halangan, keliru. Allah memberi tantangan, ya. Beda lagi dengan kata ditentang. Tentang dan tantang ini beda dalam bahasa Indonesia. Ditentang ini opposite, konfrontasi. Tapi kalau ditantang ini sangat positif untuk kita. Coba setiap kali, kita kan sering kali ditantang. Ayo tantang, buktikan dirimu. Buktikan bahwa kamu anak yang pandai. Buktikan bahwa saudara tidak seperti yang dikatakan. Pengadilan itu bicara tantangan, bukan halangan. Mereka ditantang untuk membuktikan mereka salah atau benar. Di sana bukan bicara halangan untuk orang yang benar tetap benar, yang salah menjadi benar, bukan. Tapi di sana tantangan bagaimana hukum. Di sana kata yang muncul adalah tantangan, bukan halangan. Jadi perhatikan betul, Daud sama sekali tidak melihat masalah itu sebagai halangan, rintangan. Dia melihat semuanya ini sebagai sebuah tantangan. Kenapa Daud bisa melihat hal ini sebagai tantangan dalam masalah-masalah ini dalam dirinya? Lihat, Daud tahu persis bahwa hidupnya berfokus kepada Allah. Kalau dia berfokus pada Allah, maka seluruh kehidupan kejadiannya itu pasti seizin Tuhan. Sebab itu dalam kekristenan kita mengenal istilah tidak ada yang kebetulan. Daud tahu persis ketika dia ada dalam lembah kekelaman, itu pun tidak kebetulan. Karena dia di sana akan belajar bagaimana dia akan buktikan iman percayanya yang ditantang oleh Tuhan. Seperti yang disebutkan dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Daud buktikan pernyataan imannya kepada Allah.
Dia terus percaya kepada Tuhan. Ini yang dinyatakan oleh Daud kepada Tuhan. Sebab ia tahu bahwa semua ini seizin Tuhan. Sebagaimana perjanjian baru mengatakan, sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah mendatangkan kebaikan, jadi masalah kesukaran itu bukan sebagai sebuah halangan, rintangan yang berniat untuk supaya kita tidak bisa maju, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa hidup dalam kemenangan. Bukan demikian, Allah mau supaya kita bergerak maju. Sebab itu bahkan seringkali Allah harus mendorong kita untuk maju. Kadang mendorong kita untuk maju, yaitu tadi memberikan tantangan-tantangan lewat masalah. Berani enggak engkau? Firman Allah Yesaya 43 sendiri 2 berkata, engkau akan berjalan di atas api dan engkau tidak akan dihanguskan. Berjalan di dalam sungai-sungai engkau tidak akan tenggelam. Dan selanjutnya, dan itu tantangan. Coba kalau kita lihat itu sebagai masalah, maka kita akan, berarti Allah mau membunuh kita di laut-laut, di sungai-sungai. Berarti Allah mau membunuh kita di api-api. Tidak. Itu semuanya sebagai kebenaran yang menantang umat Tuhan untuk mempercayai Allah. Sebab kita tahu Allah yang mengizinkan semua tantangan ini tujuannya adalah satu, mendatangkan kebaikan. Tapi perhatikan, yang mendatangkan halangan, rintangan untuk membuat kita susah, sulit dalam hidup kita, itu adalah iblis. Kalau engkau merasa masalahmu sebagai halangan, rintangan, engkau perlu waspada. Jangan-jangan masalah itu datangnya dari si jahat, iblis. Kalau masalah itu dari Tuhan, engkau tidak akan menjadikan hal itu membuat masalah itu membuat engkau drop, membuat down. Sebab Alkitab dengan jelas berkata, pencuri, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau damai sejahtera kita, tandanya orang yang menjadikan masalah sebagai tantangan, itu dia tetap tenang. Dia tidak panik, dia tidak gelisah, dia tidak gugup. Tetap tenang, damai sejahtera dalam dirinya, bahkan sukacita tersembuh. Lihat kata-kata Daud, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Ayat 23, langsung reaksi Daud itu. Aku memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Iya. Orang bersama orang yang takut akan Tuhan, aku memuji dia. Lihat, ada sebuah ekspresi, kemudian Daud menjadi jatuh loyo. Ayat 23 sampai seterusnya, sampai dia berkata tentang nubuatan yang ajaib, sampai kepada angkatan yang berikutnya. Anak cucu akan beribadah kepada Tuhan, bercerita tentang Tuhan kepada angkatan yang akan lahir, yang akan datang. Luar biasa, sampai ditutup. Mereka akan beritakan keadilan Tuhan kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Lihat cara Daud melalui semuanya ini dengan sukacita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini adalah tantangan, ini bukan halangan. Ayub menyatakan yang sama. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ayub 23:10. Jadi kita akan timbul seperti emas ketika kita tahu tujuan Allah apa dengan masalah kita. Kita harusnya tidak perlu khawatir. Kita akan menjadi seperti emas. Perjanjian baru Rasul Petrus juga mengatakan yang sama. 1 Petrus pasal pertama itu, maksud semuanya ini adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang lebih mulia daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya di dalam api. Supaya kamu pun turut mengalami kemuliaan, kehormatan, kepujian pada hari Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lihat begitu banyak keajaiban yang Tuhan berikan pada kita. Yakobus sendiri mengatakan demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan memperoleh mahkota kehidupan. Lihat, ini tantangan yang Allah berikan adalah supaya kita menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sebaliknya, kalau kita mulai kehilangan damai sejahtera dalam bersama masalahmu, ketenangan, kegelisahan, kepanikan, hati-hati, jangan sampai ayat 13, Yakobus 1 ayat 13. Iblis mulai menyelinap. Yang dikatakan demikian. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya daripada Allah. Karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak pernah mencobai seorang pun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila ayat yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Itu adalah rencana iblis. Ayat 13-15, itulah hambatan, rintangan. Koneksinya adalah dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan sekeliling kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan.
Sebab itu marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Yang merintangi, yang menghalangi kita, itu bukan Tuhan. Yang merintangi, menghalangi langkah kita untuk bergerak maju dalam kita menggenapi rencana Allah atau hidup dalam jalan kebenaran adalah dosa. Dan keinginan manusia yang menyeret, memikat kita sehingga kita mulai membuai keinginan itu dengan perbuatan jahat. Sampai akhirnya itu semakin matang, menyeret kita kepada sebuah keadaan yang lebih buruk. Dosa yang terjadi. Sebab kita lanjutkan pada ayat yang ke-17 dari Yakobus, lanjutkan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah sesat, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, yang diturunkan oleh Bapa segala terang. Padanya tidak ada pertukaran atau bayangan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran atas kehendaknya sendiri. Ia menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkatan yang tertentu menjadi anak sulung dari semua. Lihat tujuan Allah memberikan mahkota kehidupan, memberikan setiap yang baik, setiap anugerah yang sempurna, memberikan kita kepada satu level yang paling sulung dari semua ciptaannya. Jadi tidak ada sedikit pun niat Allah untuk mendatangkan keburukan, menghalangi, merintangi kita. Ini yang dimiliki oleh Daud. Kenapa dia bisa melihat dan meyakini bahwa penderitaan yang dialami, karena dia tahu semua ini adalah untuk membuat aku naik kelas, untuk membuat aku semakin melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan. Daud tidak melihat karena dia melihat Allah yang sungguh mengasihinya, adalah Allah yang tidak pernah berubah. Sebab itu Daud bisa menubuatkan melalui doanya sendiri tentang jawaban Allah yang sempurna dan kekal. Yang sempurna dikatakan ayat 28-30 dalam Mazmur 22 itu. Segala ujung bumi akan mengingat dia dan berbalik kepadanya. Perfect. Bukan hanya Daud dan keluarganya, bahkan bukan hanya Daud dan Israel, tapi seluruh segala ujung bumi ini perfect. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala bangsa dari kaum bangsa itu akan sujud menyembah kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang mempunyai kerajaan dan dia memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Dan di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun dalam debu. Dan orang tidak dapat menyambung hidup. Lihat perfect, bukan hanya Daud yang akan mengalami melihat kemuliaan Tuhan, tetapi aku dan bangsaku Israel. Dia berkata, anak-anak Yakub, hai segenap anak Yakub, hai anak Israel. Dia berbicara dirinya, ini bukan untuk aku, ini tentang Allah dengan perbuatan yang tak terbatas. Pertolongan Allah itu akan nyata. Itu artinya kalau Allah menolongmu, saya beritahukan, pertolongan dari Allah itu akan dampaknya luas. Bukan untuk dirimu pribadi, bukan untuk keluargamu. Allah mau memakai engkau menjadi kemuliaannya yang luar biasa. Asal kita terus memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan seperti Daud terus memandang. Jangan alihkan fokusmu, tidak peduli seberapa besar masalahmu. Kekekalannya, lihat kesempurnaannya 28-30, 31-30 dan 32. Ini adalah kekekalannya. Anak cucu, bukan hanya hari ini, tapi anak cucu selanjutnya. Dan angkatan yang akan datang. Dan bangsa yang akan lahir nanti. Ini kekal. Saya sudah bahas, tidak pernah berhenti, berkelanjutan. Inilah hasil kemenangan yang sempurna dan kekal. When, how, kapan, bagaimana. Yaitu ketika Daud terus berjalan-jalan kemenangan. Hari ini, bagaimana kemenangan yang kita alami? Adakah kemenangan kita yang kita rasakan kemenangan yang berjalan setengah-setengah? Tidak. Asal kita mau tetap berfokus pada Allah. Karena itu Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang membawa iman kita dan memimpin, yang membawa kita dalam iman dan memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan menghendaki aku ada dalam keadaan seperti ini, sebab itu Bapak Ibu jangan cepat mengeluhkan keadaanmu. Kalau memang ini kehendak Tuhan untuk mengajar kita, mendidik kita, mendisiplin kita, supaya kita menjadi lebih baik lagi, lebih sungguh berkenan. Bapak Ibu tidak lebih baik. Buat apa kita cepat ditolong Tuhan, tapi kebiasaan lama kita, tabiat lama kita, manusia lama kita masih tinggal. Hanya karena kita tidak mau menuruti kehendak Tuhan, kita tidak mau dalam proses karena kita tidak mau mengikuti kehendaknya. Kita mau cepat melewati proses, masalah selesai, tapi sekaligus manusia lama kita tetap ada dalam diri kita. Daud adalah gambaran seorang anak Tuhan yang sungguh tidak hidup lagi sama sekali dalam tabiat lama. Sebab itu dia disebut sebagai raja, memberikan juru selamat bagi seluruh misi. Mata keranjangnya stop, segala haus kekuasaannya berhenti.
Segala tabiat sombongnya tidak ada. Dia menjadi lemah lembut dengan anaknya Absalom. Dia pun bisa mengalah. Walaupun dia punya kekuasaan, kekuatan. Dengan orang mengejek dia semua, dia tidak berbuat apa. Ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, ketika ada di dalam sebuah gua di mana dia menyembunyikan diri situ, dia tidak bertindak. Kenapa? Karena dia menjadikan kehendak Allah itu sebagai tujuan yang utama. Sebab itu dalam perjanjian baru tentang Daud dikatakan demikian. Perjanjian baru mengatakan tentang Daud yang hidup dalam kehendak Allah. Sekali lagi ayat 9 itu luar biasa. Dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah ia yang meluputkannya, biarlah ia yang melepaskannya. Bukankah Tuhan berkenan kepadanya? Lihat Daud dalam ayat ini mengungkapkan bagaimana dia mencari perkenanan Tuhan. Ini bukan soal aku cepat keluar dari masalah, aku cepat menemukan jawaban masalahku, bukan itu. Yang paling utama bagi Daud adalah bagaimana dia boleh senantiasa berbuat apa, aku cepat selesai masalah, tapi tabiat hidup lama aku tidak berubah. Bapak Ibu, seringkali kan orientasi kita hanya bicara kapan masalah saya selesai. Tapi kita seringkali gagal bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita hidup dalam perkenanan Tuhan? Bukan hanya masalah selesai, bukan hanya mujizat terjadi. Maaf, jangan sampai kekristenan hanya mengajarkan jawaban mujizat, tapi melupakan dia raja segala raja, dan sekaligus juga raja yang menjadi contoh penderitaan. Kalau hari ini Tuhan menurut kehendaknya mengizinkan kita menderita, janganlah menolak. Karena Allah memanggil kita bukan hanya untuk menerima janji-janji, tapi terlebih daripada di atas itu semuanya adalah supaya kita hidup menurut kehendak Allah. Mengizinkan semua terjadi. Kalau ini kehendak-Mu Tuhan, kami dihina, kami diolok seperti ulat, bukan orang. Let your will be done, not my will. Matius 26 ayat 42, Tuhan Yesus sendiri berkata, jikalau aku harus minum cawan ini, aku tidak bisa menolak cawan ini selain meminumnya. Jadilah kehendak. Tuhan Yesus sendiri demikian. Tuhan Yesus sendiri mengajar kita berdoa supaya kita berpusat pada kehendak Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Matius 6 ayat 10. Dimulai ayat yang 9, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Ayat yang 9, Bapa kami di surga, Matius 6. Dikuduskanlah nama-Mu. Ayat yang 10, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Inilah Allah mau supaya kita. Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh bagi kita atas doa Bapa kami. Dia sendiri menjadi contoh pertama kali bagaimana hidup dalam kehendak Allah. Selain yang sudah dialami dalam tokoh perjanjian lama Daud. Tapi dalam PP, Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh kehendak. Seperti yang dikatakan, kalau cawan ini harus aku minum, jadilah menurut kehendak, sesuai dengan Tuhan. Sebab itu Yohanes sendiri berkata demikian, 1 Yohanes 5 ayat 14. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita berdoa meminta menurut kehendak. 1 Yohanes 5 ayat 14. Daud sendiri di dalam kehendak Allah seperti yang ditulis dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Ayat 36, Kisah Rasul 13. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zaman. Akhirnya saya mau tutup dengan ayat ini. Ketika kita memusatkan kehendak Allah menjadi kehidupan kita, inti kehidupan kita, Roma 15 ayat 5. Semoga Allah sumber ketekunan, ada ketekunan, saya suka. Kita ingat bahwa untuk kita bisa mempertahankan kemenangan, kita harus tekun. Roma 15 ayat 5. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Itulah yang mengaruniakan kerukunan sesuai dengan kehendak Kristus. Itulah kehendak Allah supaya kita bertekun, kita menerima penghiburan, dan kita pun hidup menjadi satu sebagai gereja, sebagai umat Allah di bumi, di kota ini, di gereja TBI Home of Truth Manual. Sehingga dengan sehati dan satu suara kita memuliakan Allah Bapa. Ayat yang benar, Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya kita dapat memuliakan Tuhan, biarlah kehendak Allah menjadi tujuan perhatian kita. Sekali lagi, bagaimana kita bisa menang atas tantangan ini? Mari jangan terjebak dengan roh mengasihani diri sendiri ketika masalah turun atas semua. Aduh, saya paling kasih, enak kamu begini. Jangan.
Percayalah firman Tuhan akan datang. Seperti firman Allah yang datang pada Daud, menjadi firman buatan bahkan untuk anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Sampai ketiga, karena engkau tahu Allah punya tujuan atas setiap tantangan, bukan halangan yang Ia berikan pada kita, supaya kita tampil bersinar dalam kemuliaan, akhirnya tetap berfokus kepada kehendak Allah yang utama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini sungguh Tuhan, kami boleh bersama-sama berkata seperti Daud, kami ini ulat bukan orang. Ampuni kami kalau kami masih sombong Tuhan dengan diri kami. Ketika kami sudah berada dalam sebuah keadaan yang sedemikian rupa, Tuhan izinkan masih ada kesombongan. Daud ini tidak ada sombongnya. Dibaca segala zaman sampai hari ini Daud menyebut dirinya ulat. Bukti kerendahan hati kita, begitu kita diomongin orang kita tersinggung. Kenapa tersinggung? Kok nggak rendah hati? Apalagi kalau itu memang kenyataan demikian. Jangan tersinggung. Daud tidak tersinggung ketika orang mengatakan kamu ulat, Daud. Sebab dia sendiri yang mengatakan demikian. Biarlah hari ini dalam segala kerendahan hati, supaya janji kemenangan, hidup berkemenangan itu bukan sekedar kata-kata bagus yang sekedar kami kutip, kami dengar melalui khotbah firman Tuhan. Tapi kami sendiri kehilangan garis besar, tulisan besar yang melingkari, yang ada di sekeliling pernyataan kehidupan yang berkemenangan seperti yang dialami Daud, sehingga Daud mengalami pengertian yang luar biasa sempurna tentang Allah sebagai gembala yang baik. Sebab itu Mazmur 24 Daud memberikan komitmen yang kudus. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, siapakah yang boleh diam di tempat kudusnya. Daud menunjukkan bagaimana keintiman itu menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar atas kehidupan umat Tuhan. Sampai pada Fatsal 25 Daud menunjukkan bagaimana semua itu dia nyatakan melalui hidup sebagai orang benar, takut akan Tuhan. Tuhan menyatakan perjanjian kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Apabila kita sungguh mengizinkan hidup kita berjalan kehendak Allah, maka bagian-bagian kekekalan kesempurnaan Allah untuk kita semakin memahami Allah dalam rencananya, Tuhan nyatakan bagi kita. Sebab itu jemaat, mari bangkit berdiri, kuatkan hati, teguhkan imanmu. Mari jangan berfokus mata dengan masalahmu dan keadaan kebutuhanmu. Mari arahkan pandangan kepada Kristus yang membawa iman kita dan memimpinnya ke dalam kesempurnaan. Percayalah, yakinilah, pasti kemenangan Allah itu dahsyat. Seringkali Allah hanya menunggu, sudahkah engkau mempercayai Tuhan? Atau engkau mulai mempertanyakan janji Tuhan, tapi kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa saya mengalami keadaan berat ini? Mari. Jangan biarkan masalah mengaburkan kita untuk melihat janji kemenangan, jalan kemenangan, rencana kemenangan yang sudah dan bukan yang akan. Makanya seperti Daud berkata, engkau telah menjawab aku, sebab Ia telah melakukannya, menolong aku sehingga aku bersuka cita. Padahal Daud masih berdoa, padahal Daud masih mengutarakan isi hatinya, tapi ia sudah punya jawaban. Ia menjawab aku seperti Fatsal sebelumnya. Mazmur 20 dia berdoa, 21 dia punya jawabannya yang luar biasa. Tuhan Yesus, ini kami, kuatkan, teguhkan hati kami, terlebih dalam menghadapi tantangan akhir zaman. Kami tahu, kami sadar, keadaan tidak semakin mudah, keadaan tidak semakin enak untuk dijalani secara manusia. Tetapi kami percaya bersamamu, di dalammu ya Tuhan. Firman berkata kemenangan pasti Tuhan sediakan. Pertolongan, kelegaan, sukacita, ketenangan, damai, sejahtera. Sehingga kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu ragu. Jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, baik di gereja, di rumah, pastikan hari ini, malam ini, jangan biarkan keraguan-raguan, kebimbangan, kekhawatiran, pertanyaan untuk mempertanyakan kemahakuasaan untuk menolong, menghibur, menguatkan kita. Roma 15 ayat 5, satu faktor yang Allah mau bangun dalam kehidupan kita adalah kita harus teguh. Maka engkau akan menerima penghiburan, sehingga engkau melihat kehendak Allah dinyatakan atas hidupmu. Allah Bapa mengurapi, melawat seluruh umatnya, baik kami yang di gereja dan yang ada di setiap rumah kami masing-masing. Terima kasih Roh Kudus buat pekerjaan yang dahsyat di tengah ibadah kami malam hari ini. Kami percaya
Firman Allah menembus dinding-dinding di setiap hati kami, menjangkau kami di tempat kami yang paling tersembunyi, yang kami paling hindari dalam kami berurusan dengan Tuhan malam hari ini. Sebab firman Tuhan tajam seperti pedang bermata dua, yang menusuk amat dalam, memisahkan roh dan jiwa, sumsum dan tulangnya, pertimbangan dan pikiran manusia. Allah mengenal kita semuanya, tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka, telanjang apa adanya di hadapan Tuhan. Sebab itu Allah mengerti kepada kita yang berseru, berharap-harap dan bertekun menantikan jawaban. Pasti engkau menerima kelegaan, pasti menerima pertolongan. Tangan Tuhan menjangkau, mengangkat kita semuanya. Mari kita bagi berdiri, terimalah berkat Tuhan. Di hadapan takhta sucinya di surga, Allah melihat kita, memperhatikan, menjangkau kita dengan tangan kanan kemuliaan-Nya, mengerjakan kemenangan demi kemenangan yang sudah dilakukannya sejak dahulu kala sampai kepada anak Allah yang sempurna sudah datang, menyempurnakan kemenangan yang sudah dibuatnya atas hamba-hambanya, mulai dari Abraham bahkan sampai kepada Nuh, semuanya sampai kepada hari ini. Janji kemenangan dari Allah sudah tercurah atas kita. Sebab itu Allah sanggup mengangkat engkau terus naik, tidak turun. Engkau pasti jadi kepala, bukan ekor. Engkau berhasil, engkau beruntung, engkau bersuka cita karena kasih karunia kebenaran, kemurahan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidupmu hari ini. Kasih, pimpinan, penyertaan, pertolongan Allah Bapa dahsyat memenuhi kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama yang percaya diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita katakan